Akhirnya setelah sekian lama nggak berjumpa, kita ketemu lagi nih. Bersama saya Om Dokling, tentunya di podcast kita bincang-bincang di waktu yang luang. Kita bakalan ngobrol biasa seputar dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya tentunya. Oke, tentunya di sini juga Om Dokling udah kangen banget nih sama kawan-kawan semuanya dimanapun berada nih. Udah beberapa purnama kayaknya nih. Kemarin Om Dokling sibuk bengkel nih, jadi belum sempat ke studio podcast. Ini setelah kembali lagi bareng rekan-rekan, kita udah on air bareng nih lagi. Nah buat kawan-kawan, kira-kira kemarin kan udah Om Dokling kasih tahu nih, siapa sih kira-kira yang datang hari ini temenin Om Dokling. Udah ada yang pada kirim DM belum nih, yang lagi nonton. Mumpung masih ada kesempatannya, beberapa detik lagi boleh nih langsung di DM. Kira-kira siapa nih yang bakal hadir di sini nanti? Bareng Om Dokling kita bakal ngobrol-ngobrolnya. Ayo Pak, silakan masuk nih. Ini dia. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Kabar sehat. Dari kantor Pak? Oh iya, barusan tadi kita melaksanakan kegiatan pagi tadi. Iya. Ya. Dari kantor langsung itu. Pak, silakan duduk dulu Pak, biar lebih asik nih. Aduh. Berarti dari kantor langsung ke studio nih Pak. Aduh. Capek kali nih Om Dokling. Karena banyak aktivitas pagi kayaknya hari ini. Full kegiatan hari ini. Wah, sekali. Emang luar biasa nih. Aduh. Ayo, kira-kira udah ada yang kenal belum nih sama bintang tamu kita? Ataupun tebakannya ada yang bener nggak nih? Hadiah menarik menanti-nanti. Bagi yang benar nanti bakal kirim hadiahnya nih, bakal di tim humas kita bakal kirim hadiahnya. Kemarin kita buat ini Pak, flyernya masih nggak kita kasih tahu Bapak yang hadir gitu. Jadi biar kira-kira siapa nih ya yang hadir? Biar penasaran ya. Biar penasaran nanti kalau udah kita buat kan, nggak penasaran ini Bapaknya udah hadir. Ada yang kenal nggak nih kira-kira yang nonton di hari ini sama Bapaknya gitu. Berarti dari kantor Pak langsung ke sini tadi udah luar biasa banget nih. Semangat pagi. Masih semangat. Masih semangat. Walaupun aktivitas full Pak kegiatan. Aktivitas full. Alhamdulillah masih tetap energik, tetap menjaga kesehatan sehingga bisa rutin melaksanakan rutinitas kita. Iya, pagi. Oke, buat kawan-kawan yang lagi nonton, mungkin pengen lebih kenal lebih dekat lagi ataupun kayaknya ada yang tahu nama kadang ya kan Pak, tapi nggak tahu ya ininya lebih dekatnya kan. Mungkin kawan-kawan juga pengen kenal lebih dekat. Sebelum kita nanti ngobrolnya lebih asik lagi kan, kita bakal ngobrol mungkin 1 jam ke depan nih Pak. Biar lebih kenal kawan-kawan, kita mending tanya lebih dekat aja. Katanya tak kenal tak sayang tak arupan Pak. Tak arupan atau gimana? Tak ruwet. Tak ruwet. Tak cinta. Tak cinta. Kira kata saya kalau nggak kenal nggak sayang. Nggak sayang. Tak arup Pak. Biar dekat. Apa tak cinta? Boleh nih. Kita tanyakan. Kita tanya ataupun yang tak kenal tak apa nih buat kawan-kawan yang lagi nonton nih. Oke Pak, berarti nama sesuai yang terdaftar berarti Pak. Sukandar. Iya. Nih namanya nggak usah ditambah-tambah ya, atau nggak usah dipenggal-penggal ya. Langsung Sukandar. Iya. Sukandar. Asal jangan dipanggil Pak ASU. Nih buat kawan-kawan jangan sampai ada yang nambahin nih. Aduh, nanti ditambahin pula depannya kan. Nggak boleh kata bapaknya. Jadi kacau nanti yang bikin nama nanti kan. Iya, ini udah kambing 2 ekor soalnya kan Pak. Jelas lah itu. Nih, pokoknya dengan Pak Sukandar nih. Pak Sukandar, mungkin kawan-kawan yang lagi nonton ada yang udah kenal, ada yang belum, ataupun kawan-kawan penonton lama kita yang belum kenal, mari kita kenal lebih dekat nih sama bapaknya. Bakalan ada ilmu yang luar biasa juga, serta pengalaman-pengalaman nanti dari bapak ini yang luar biasa. Boleh Pak, perkenalkan diri dulu Pak, dari mana asal, dari mana datang. Nanti kita biar kenal gitu Pak. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi nama
Saya Sukandar, lahir di Bandar Sungai tanggal 16 Januari 1972 di Kecamatan Sabaau atau Desa Bandar Sungai. Kemudian sekarang statusnya sudah punya istri dan 1 orang anak. Nah, domisili di Kecamatan Siak Kecil, tepatnya di Desa Sungai Siput, Kabupaten Bengkalis. Mungkin ada yang sudah pernah sampai ke situ, barangkali lewat mau ke Pak Ning barangkali atau mau ke Bengkalis. Nah, itu melewati yang namanya Desa Sungai Siput tadi. Mungkin itu saja, Om Dokling. Sekedar menyapa perkenalan ya, kan? Singkatnya gitu. Ini berarti lahir dan besar di Bandar Sungai, Pak? Atau Bandar Sungai. Bandar Sungai. Bandar Sungai. Berarti Jadi di situ dilahirkan dan menyelesaikan pendidikannya di SD 06 Bandar Sungai. Sekarang itu SD berapa saya pun kurang tahu juga sekarang itu. Jadi setelah tamat SD tahun 86 itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Siak. Dulu Bengkalis itu bagian dari Siak. Masih belum pemekaran dulu ya, Pak? Masih Bengkalis masih Siak masih bergabung. Tahun 87 itu masuk SMP, tahun 89 tamat SMP, kemudian melanjutkan ke SMA karena dulu sistem rayon. Jadi harusnya Bandar Sungai itu berdekatan dengan Sungai Apit. Namun karena sistem rayon Kecamatan SMP 2 Siak Kecil itu adalah Bukit Batu. Ikut ke Bukit Batu sana berarti. SMA-nya harus ke Sungai Pak Ning. Iya. Nah, jadi tahun 89 sampai 92 itu menyelesaikan studi di SMA. Berarti namun waktu itu hanya sekitar 6 bulanan. Setelah 6 bulan itu di SMA 1 Bukit Batu Sungai Pak Ning pindah ke SMA 1 Sungai Apit karena alasan domisili di Sabaau ya, karena Bandar Sungai. Bandar Sungai kan masih masuk Sabaau. Berdekatan dengan Kecamatan Sungai Apit. Kalau Bukit Batu itu jauh. Harus melewati banyak kecamatan yang lain itu. Berarti emang perjuangan dari SMA aja udah luar biasa ya. Memang lebih semangat. Kalau pengalaman itu seperti itulah Om Dokling. Jadi istilahnya dulu memang tidak seperti sekarang lah kondisi jalan, kondisi alat transportasi. Dulu pakai sepeda itu, nggak pakai motor. Nah, karena yang ada memang sepeda waktu itu. Tapi dulu ini maksudnya kan jauh kan dari rumah. Maksudnya tinggal ngekos di sana atau gimana dulu? Dulu tinggalnya di Sungai Siput karena kebetulan kakak itu domisilian di Sungai Siput. Di Sungai Siput. Siak Kecil ya. Sehingga kesehariannya itu ya bersepeda ke Pak Ning itu lebih kurang setengah jam. Dari rumah ke sekolah itu. Ke sekolah. Luar biasa. Bersepeda itu tiap hari itu rutinitasnya. Ini luar biasa kawan-kawan nih. Bahwa ini 2 jam bersepeda untuk waktu itu SMA ya, Pak? SMA. Ini anak-anak sekarang Pak udah enak ya kan, Pak? Katakan naik kendaraan. Tinggal semangatnya aja lagi. Udah beda lah. Kalau dulu jarak tempuh 1 jam sepeda itu udah biasa. Udah biasa ya? Udah biasa itu. Lebih pengen belajar. Bahkan jalan kaki pun ada juga yang ini dari waktu di Sungai Apit itu kan, itu kami kan ke sekolah itu harus melewati rute pakai sepeda, kemudian nanti sepeda dititipkan di penyeberangan, itu menyeberang lewat pompong namanya dulu. Kapal kayu. Iya tahu. Kalau cerita orang dulu masih naik pompong. Pompong. Itu sama-sama nanti nyebrang, habis itu jalan kaki lebih kurang 1 kilo ke sekolahnya itu. Berarti dari rumah naik sepeda taruh dekat pelabuhan, baru naik pompong nyebrang lagi, baru ke sekolah. Wah, ini luar biasa pengalamannya. Buat adik-adik masih sekolah nih, semangatnya harus ditiru apa nih? Ditiru, teladan ini semangatnya, perjuangan kalau mau sukses kayak bapaknya nih. Iya, gitulah. Udah sampai sekarang nih udah mendingan lah Pak ya kan, udah ada kegiatan rutinitasnya. Pokoknya buat semuanya sekolah tuh tetap semangat. Lihat nih perjuangan bapaknya dulu naik sepeda 2 jam dari rumah ke sekolah, habis itu pindah sekolah, tetap masih semangat untuk sekolah. Malah ini lebih
perjuangan lebih ekstrim lagi, naik sepeda dan harus nyebrang ke Ya kalau kita Sungapit. cerita anak-anak sekarang ini kan Hmm. agak manja itu Om Iya. Dokling. Karena apa? Kadang naik motor aja kalau tidak pakai motor yang baru nggak mau Nggak itu mau loh kadang-kadang kalau sekarang. ya. Nah, Iya. saya perhatikan apalagi mau naik sepeda, pakai motor jelek aja nggak mau itu ke sekolah. Nah, jadi sebenarnya itulah yang perlu ditanamkan sama anak-anak kita itu bahwa belajar itu merupakan perjuangan. Oh Nah, ya, belajar itu bukan berarti hanya sekedar iseng-iseng atau kegiatan yang sifatnya itu diikuti secara rutin, rutinitas harian nih. sampai Jumat nggak ada, bukan rutinitas itu, tapi maknanya ke sekolah itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sasarannya kita harus mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu gurunya. Pulang harus membawa ilmu gitu artinya. Jadi kita harus punya target itu. Tapi kalau kita lihat anak sekarang ini kan enggak ya. Mungkin Kadang-kadang itulah datang yang perlu pergi aja anak-anak itu yang perlu ya. dimotivasi sekarang. Kalau mahasiswa ada tipe-tipenya Pak. Iya. Ada tipe kupu-kupu, Kupu-kupu. kuliah, kos. Ini kalau anak SMA apa nih tipe? Atau hanya rumah, sekolah. Iya, rumah sekolah aja kalau anak sekarang ini kan. Iya. Nggak ada yang kos kalau sini kan. Nggak ada yang kos. Pokoknya buat yang lagi nonton nih, jadikan motivasi apanya nih? Perjuangan. Semuanya itu butuh perjuangan, belajar, berjuang. Siapa yang mau belajar dengan rasa semangat, kalau belajar itu lelah ya kan Pak? Ya, Pasti jelas. ada pembuahan hasilnya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton ataupun adik-adik semuanya masih sekolah, masih berjuang, pokoknya teruslah berjuang. Pasti hasil akhir itu luar biasa Pak kalau perjuangan nih. Insyaallah. Ya tadi perkenalan dengan bapaknya udah tahu kan bapaknya dari mana, asalnya di mana. Sekolahnya itu tadi dari Pak Ning, terus pindah juga ke Sungapit tadi ya Pak, ke Sungapit. Lalu untuk ke perguruan tinggi Pak, kemana dulu, ke Jawa, ke Medan atau? Tahun 92 itu kan saya menamatkan SMA, tahun 92 SMA di Sungapit. Setelah itu nggak langsung kuliah, Habis itu karena waktu itu memang kesulitan biaya, artinya keinginan untuk kuliah itu sebenarnya besar, pengen kuliah, melihat orang Semangat kuliah, ada kawan lah ya. senang. Tetapi karena orang tua waktu itu keterbatasan anggaran biaya, sehingga ya saya pun mengerti waktu itu kondisi abang masih kuliah, sehingga orang tua kan petani kan, orang tua motong karet, ya nggak mungkin kita memaksakan diri untuk ikut kuliah juga, ya kasihan kan. Akhirnya tahun 92 itu nggak daftar, nganggur 1 tahun, masih di rumah bantu bekerja. orang. Kerja nabung, terus nabung selama 1 tahun. Pokoknya semua pekerjaan yang halal dilakukan untuk mendapatkan uang, dan rencananya tabungan itu nanti dipakai untuk kuliah. Di tahun 93. Dan alhamdulillah selama 1 tahun itu menabung, waktu itu tahun 92-93 itu dapatlah sekitar 800.000. Oh, udah besar itu waktu itu. Jadi ingat itu 800.000. Kemudian tahun 93 itu daftar kuliah di Unri, ambil jurusan yang pertama itu Pekon, akuntansi. Yang kedua, pilihan kedua sosiologi. Karena kan IPS, jadi dapat 2 kemarin kan. 2 pilihan berarti ya. Pilihan. Kalau dulu kalau IPA ada IPC namanya Om Dokling. IPC itu bisa 3 dia ambil itu. Jadi karena bisa 2 kemarin, alhamdulillah lulus di sosiologi. Ya 93 tuh mulai kuliah. Ini memasuki dunia perkuliahan tahun 93, terus kuliah sampai 1 tahun itu pindah jurusan ke jurusan setahun kuliah pindah administrasi niaga. Jadi tahun 94 itu jurusan kuliah saya udah ADM niaga, bukan sosiologi lagi. Kemudian kuliah terus sampai 97 itu KKN, tahun 98 itu wisudanya. Selesai. Alhamdulillah akhirnya sarjana juga. Setelah perjuangan panjang tadi. Yang sangat berat. Wow. Pokoknya buat adik-adik juga yang mau kuliah nih, bapaknya tadi juga punya motivasi juga tuh. Kalau mungkin belum sampai di saat ini, ya kita lihat kondisi juga kan. Yang penting semangat juang tetap ada, nabung dulu ataupun berusaha dulu, baru kuliah. Pasti ada jalannya ya kan Pak. Jadi intinya jangan mudah menyerah. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya itu yang terbukti itu. Pokoknya
kemauan pasti ada Iya. jalan, betul banget tuh. Ada kemauan, kalau nggak ada kemauan itu susah Om Dokling. Kadang anak sekarang ini kan punya biaya Iya. untuk kuliah, tapi kemauan nggak ada. Akhirnya asal-asalan kuliah, Asal-asalan nggak dan selesai. ya Jadi karena maunya kan kemauan dulu, punya tekad dulu tekad yang yang kuat, kuat, betul betul betul. baru disertai dengan doa, kemudian ya kita juga punya kemampuan dari segi biaya juga. Sebenarnya biaya itu bukanlah nomor satu ya, nomor satu tuh kemauan, tekad itu tadi. Biaya itu nanti akan mengikuti kalau kita punya kemauan gitu. Artinya banyak jalan menuju ke Roma. Banyak, ya betul, banyak jalan menuju ke Roma dari mana aja, tetap yang penting kita tekadnya mau kuliah, Ya, capai tujuannya. bisa. Oh, ya, bisa. Asalkan kita itu memang punya kemauan dulu, sungguh-sungguh kita. Ya banyak kok anak sekarang sambil kuliah sambil kerja. Ya kan. banyak sekarang saya dengar anak-anak Ya, yang kuliah kita sambil lihat kerja. sekarang kan sambil bekerja di toko, malamnya siang kuliah. Ya selesai juga mereka, Selesai. jadi sarjana juga. Yang penting punya target, punya punya kemauan target, yang kemauan. kuat, ada planning juga ke depannya. Dan jangan mudah menyerah, itu sajalah. Itu buat adik-adik tuh yang penting ada semangat, ada target, jangan menyerah, ada aja jalannya. Walaupun tadi kata Bapak 1000 jalan menuju Roma, Banyak jalan baik, menuju banyak Roma, jalan ya. menuju Roma, pasti sampai juga tuh. Iya. Pokoknya buat yang lagi nonton ataupun adik-adik yang masih sekolah punya rencana ke depan ke perguruan tinggi, mungkin terkendala sedikit di biaya kuliah ataupun keadaan lainnya, tetap semangat, jalannya pasti ada tadi kata Bapak. Iya. Insya Allah itu pasti ada. Tadi udah cerita perjalanan ataupun tadi udah cerita tentang pendidikannya juga Pak nih kan. Sekarang ini kan kayaknya udah jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ya, Bunga Raya ya Pak. Alhamdulillah. Ini baru ke SMA 1 atau udah lama Pak sebelumnya di SMA 1 Bunga Raya nih Pak? Sebenarnya SMA 1 Bunga Raya ini merupakan sekolah ketiga. Saya ditugaskan menjadi kepala sekolah. Jadi awalnya itu sebelum jadi kepala sekolah, dari tahun 2002 sampai 2014 itu sebagai guru di SMA Negeri 1 Sabaau. Oh, gurunya di Sabaau Ya, dong. Sabaau. Jadi guru di Sabaau. Jadi waktu awalnya itu kan honor. Honor dulu kita di sekolah baru. Masih perjuangan lah ya Pak. Masih merintis dari nol sekolahnya itu. Dari tahun 2002 sampai 2007. 2007 alhamdulillah waktu itu ada pengangkatan database. Iya program Zaman Presiden SBY. SBY dulu ya. Jadi berkat program SBY akhirnya dari honor bisa berubah status jadi PNS. PNS ya. Waktu itu, tahun 2007 itu. 2007 udah PNS, masih di Sabaau sampai 2014 ada promosi jadi kepala sekolah. Jadi waktu itu pun memang sebenarnya awalnya nggak ada juga sih niat mau jadi kepala sekolah. Mau jadi kepala karena sekolah. ada peluang, ada kesempatan, jadi ikut aja kan itu. Ikut aja. Nah, seperti itulah kan. Jadi 2014 ditugaskan pertama di SMA Negeri 2 Minas. Itu dari nol juga lagi di sana. Berarti sekolah butuh baru. perjuangan. Unit sekolah baru SB waktu itu kan. Tepatnya itu di 30 di kilometer 38 Minas Kandes. Minas Kandes. Itu merintis dari nol juga lagi sekolah baru itu. Memang kalau dilihat perjuangan saya itu Om Dokling memang luar biasa. Mulai dari sekolah sampai jadi kepala sekolah sekarang pun perjuangan begitu berat kali. Perjuangan panjang. Tapi alhamdulillah dari merintis sekolah baru SMA Negeri 2 Minas itu dan sekarang dia sudah penegrian kemarin 2015 dan sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah sudah memiliki gedung yang sudah lengkap sekarang, sudah cukup lah untuk menampung siswa ya yang ada. Dan dari situ 2014 sampai 2018 itu ada mutasi. Ya, mutasinya itu ya waktu itu kan dimutasi secara ini ya bersamaan dengan yang lain juga ke SMA. Saya tepatnya itu ke SMA Negeri 1 Dayun ya. Dapatnya SMA 1 Dayun tahun 2018 di SMA Negeri 1 Dayun sampai tahun 2023. Berarti Desember. Udah 2 sekolah ya Pak? Udah 2 sekolah. Termasuk 3 lah dari Sabaau ke Minas, ke Dayun, terus sekarang di Bunga Raya. Berarti 4 sekolah nih Pak. Udah 4 Artinya sekolah. jadi kepala sekolahnya baru 3 sekolah. Oh, baru kepala sekolah 3 sekolah. Sabaau itu kan masih guru. Masih guru. Nah, masih guru waktu itu. Jadi dari 2018 sampai Desember 2023 itu
itu di SMA 1 Dayun. Hmm. Mulai dari 27 Desember 2023 sampai sekarang, nah itulah di Di SMA Negeri 1 SMA Bina 1 Raya. Bungaraja. Ya. Jadi itulah sedikit perjalanan Perjalanan. karir dari saya Om Dokling, Ah. kemudian juga perjalanan hidupnya tadi Iya. udah diceritakan juga, ya seperti itulah. Mungkin ini bisa juga jadi bahan motivasi bagi anak-anak semuanya, Iya. ya anak-anak bapak semuanya yang ingin meniti karir, ingin mengejar cita-cita. Yang pertama kita harus punya kemauan dulu, keinginan apa yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua nanti harus punya semangat dan ulet, tidak mudah menyerah. Betul. Insya Allah akan Insya Allah, tercapai iya. cita-citanya itu. Nih, Bapak udah beberapa sekolah, mungkin ada juga anak-anaknya yang sedang berjuang, ada tentu siswanya Bapak udah banyak nih kan. Udah. Kita udah sapa banyak. juga yang dari Minas, dari Dayun, Ya. ataupun dari Sabau, anak-anak ataupun alumni dari Pak Sukandar ini. Saya Bapak Om Dokling banyak. lagi bareng sama bapaknya nih. Wah, ini bapaknya luar biasa. Mungkin kawan-kawan yang lagi nonton, entah dulu anak muridnya ataupun dulu siswanya Bapak Sukandar. Ini kita bareng bapaknya nih. Pokoknya yang lagi berjuang, semangat berjuangnya ya Pak. Ya. Pasti kan siswanya ada yang lagi berjuang kuliah, ada yang lagi berjuang di karirnya, ada yang lagi mau menata usahanya. Pokoknya perjuangan dan doa jangan lupa. Mudah-mudahan sukses semuanya anak muridnya ya Pak. Jadi Pak, selain jadi kepala sekolah, kegiatannya ngapain aja Pak? Apa selain jadi kepala sekolah, maksudnya ada kegiatan lainnya tadi, nembak atau apa, ataupun ada aktivitas yang lainnya gitu, iya. rutinitas Yang kegiatannya jelas Pak? selain jadi kepala sekolah, ya di rumah jadi kepala rumah tangga kan. Oh ya, Iya. itu kalau kembali ke rumah tentunya di kepala rumah tangga. Kepala betul. rumah tangga kan. Di rumah. Ya selain itu juga banyak aktivitas lain, ya berkebun juga hobi. Oh, berkebun juga hobi Pak. Hobi itu berkebun, sawit misalnya kan. Iya. Cuman sawah enggak. Hobinya di sawit itu, sawit hobi. Berarti kegiatan setelah mungkin ataupun enggak Habis, ke kantor, ke kebun. Untuk mengisi waktu-waktu luang, Waktu hari luang. Sabtu, Minggu, nah itu Weekend lah ya. menyempatkan juga lah. Ya meskipun nggak banyak, kurang-kurangnya kita punya tahu lah cara merawat sawit, seperti apa gitu, paham kita kan. Jadi ada orang cerita sawit kita. Manennya berapa kali seminggu. Iya. Jadi orang punya sawit, kita punya sawit. Iya, jadi ngobrol. Jadi kalau cerita tentang sawit kita bisa bercerita gitu. Juga. Ini memang luar biasa nih kegiatannya, berarti full nih. Agenda Senin sampai Jumat kerja. Sabtu Minggu di rumah. Jadi kepala keluarga, terus ada aktivitas yang lain. Padat berarti kegiatan Pak. Berarti Pak dulu tadi udah diceritakan juga, udah jadi kepala sekolah, terus kegiatan juga luar biasa tadi, hobinya juga luar biasa, ikut apa, nembak. Kalau saya Pak, kalau masang foto profil kadang numpang foto aja. Ini ada kegiatan, iya minjem ada backgroundnya, numpang foto. Kalau Bapak ini rupanya beneran hobinya disalurkan benar, terus udah ikut klub juga ya kan. Jadi Pak, dulu berarti kan guru Pak, kalau cerita tadi pengalaman, ngapa bisa tertarik tadi Pak kepala sekolah gitu? Apa tadi aja coba-coba atau gimana tuh Pak? Iya, jadi awalnya itu sebenarnya nggak ada keinginan ya untuk jadi kepala sekolah itu. Cuman karena kita itu tadi yang pertama kan seperti saya sampaikan tadi, kita punya kesempatan, dan punya kesempatan itu tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita dipromosikan. Ya kenapa kita dipromosikan? Karena kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah, sudah mengikuti diklat calon. Kalau dulu ada diklat calon kepala sekolah. Oh berarti ada ininya juga diklatnya dulu. Diklat cakep. Cakep. Itu tahun 2010 itu mengikuti diklat cakep itu. Jadi setelah diklat itu kan kita nunggu. Nah itu kalau sekarang mungkin dari ini ya, kalau sekarang guru penggerak ya. Iya kalau sekarang program guru penggerak dulu, udah guru penggerak nanti itu nunggu antrian aja tuh. Itu kalau nggak jadi kepala sekolah jadi pengawas. Dulu dari diklat itu. Jadi setelah melihat di lapangan kawan-kawan nih, profesi jadi kepala sekolah tuh sepertinya
mulia kali ya. Dia kalau guru itu kan hanya melayani siswa ya. Kalau kepala sekolah itu udah melayani guru dan semuanya, siswa, guru dan sekolah. siswa ya. Itu. Jadi rasa lebih mulia di kepala sekolah itu. Kemudian kita juga melihat kepala sekolah itu kalau di kampung itu kan ya sepertinya kebanggaan lah itu ya. Padahal kan nggak ada apa-apa juga kan. Tapi kan luar biasa kalau udah kepala sekolah. Boleh jujur mungkin kalau dari segi finansial ya mungkin lebih tinggi pula penghasilan gurunya gitu. Iya kan, kalau hanya jabatan mungkin kalau dia apa, oh itu kebanggaan lah mungkin kepala sekolah, dia kan seperti itulah anggapannya. Tapi sebenarnya tujuan bukan itu. Kita memang pengen mengabdikan ilmu kita yang kita peroleh ya, terutama sekali selama kita jadi guru, selama mengikuti diklat calon kepala sekolah, itu kita aktualisasikanlah dalam kegiatan yang betul-betul memang nyata. Ya tentu kita harus jadi kepala sekolah dulu. Ya seperti apa rasanya jadi kepala sekolah itu baru tahu rasanya itu setelah kita menjalani baru tahu ya, betul Pak. Kalau jadi kan kalau kita nggak menjalani nggak tahu. Jadi memang jadi profesi kepala sekolah itu profesi yang sangat memusingkan sebenarnya itu. Karena ya, harus yang kita menangani itu sekolah. Nggak hanya siswanya, nggak ada siswa. Juga ini ya mulai dari administrasi sekolah, keuangan sekolah, sampai juga ini siswanya juga masalah peraturan, tata tertib dan lain-lain sebagainya itu kan semuanya apanya di kepala sekolah itu kan. Nah, meskipun kita punya wakil, nah, tapi kan manajer utamanya tetap kepala sekolah ya, kan di situ. Kepalanya tetap. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang berarti kalau orang lihatnya wah enaknya jadi kepala sekolah. Enak kepala sekolah itu. Nah, setelah dijalani kadang kita enggak tahu orang kan. Setelah dijalani ya sama kayak minum air putih ini, rasanya kayaknya seger banget atau pada rasanya enak sekali dicoba. Oh ternyata kayak gitu rasanya. Kayak juga gini rasanya. Coba yang merah lagi. Oh ternyata kayak gitu rasanya kan. Itu memang luar biasa tadi bapaknya kan. Memang niatnya memang mau mengabdikan dirinya terus mengamalkan ilmu yang diperoleh. Aktualisasikan ilmunya. Jadi kalau jadi kepala sekolah cerita udah berapa tahun nih Pak? Kalau maksudnya dari 2000 berapa tadi Pak? 2014. 2014 sekarang udah 2024. 2024. Berarti udah hampir berapa tuh? 14, 6, hampir 10 tahun Pak? Iya, kita 10 tahun, lebih 10 tahun. Berarti hampir 10 tahun juga nih bapaknya jadi kepala masih berturut-turut itu kan. Memang tidak satu tempat ya. Iya. Sebenarnya 3 tempat tadi sekolah ya itu. Kepala sekolah semua udah. Berarti kan beda tempat ya beda ini kan, beda ritmenya tentunya ya kan Pak. Pokoknya mana tahu kawan-kawan yang lagi nonton ataupun yang masih belajar, masih kuliah di guru, pengen jadi kepala sekolah, mau belajar-belajar sama bapaknya juga boleh kan Pak? Boleh. Ya, mana tahu kan Pak, gimana berbagi sih pengalaman, berbagi pengalaman nggak salah. Kadang-kadang mana tahu ada yang terniat kan, saya ngambil ke pendidikan pengen jadi guru, ya kadang-kadang ada yang udah niat kan, nanti saya pengen jadi kepala sekolah kan, gimana sih rasanya. Pak, jadi kita tadi kan sekarang kita di SMA 1 Bunga Raya nih Pak, kira-kira kalau di SMA 1 tuh gimana Pak ritmenya atau tantangan terbesar jadi kepala sekolah Pak, kalau di sekolah yang baru nih Pak, kan beda sekolah beda ini kan. Kalau di SMA 1 Bunga Raya ini memang berbeda-beda ya. Setiap sekolah itu punya keunikan masing-masing. Begitu juga dengan guru-gurunya, siswa-siswanya, itu memang punya keunikan masing-masing lah masing-masing. Dan beda-beda ya. Beda-beda pastinya. Om Dokling ya. Ya beda. Jadi, tempat beda ini lah. Kalau di sini uniknya itu memang kalau dari segi semangat etos kerja kawan-kawan di SMA 1 Bunga Raya ini Om Dokling ya, itu sangat luar biasa saya perhatikan dia. Luar biasa. Dan di sini banyak inovasi-inovasi baru kalau saya perhatikan itu. Udah agak kekinian lah udah bahasanya. Itu. Pokoknya ada hal-hal yang baru yang saya rasakan dan saya dapatkan di SMA 1 Bunga Raya ini, dan tidak ada di tempat lain gitu. Beda memang tempat, beda cerita lah biasanya kan gitu. Kalau boleh jujur, saya SMA 1 Bunga Raya memang luar biasa. Oh luar biasa Pak. Ini luar biasa nih kalau di SMA 1 Bunga Raya nih. Karena ya Bunga Raya itu kan mungkin
atau biasa di luar nih bunga raya. Ya, Berbunga-bunga. berbunga-bunga. Raya itu kan ramai, artinya banyak ya. bunga. Siswanya juga kreatif, Kreatif. saya perhatikan. Nah, ini memang Luar biasa. banyak lah keunikan di sini. Pak, jadi kira-kira visi misi ke depan Bapak untuk SMA 1 Bunga Raya itu gimana Pak? Rancangannya kan karena posisi lagi ditempatkan di SMA 1 Iya. Bunga Raya. Tentu Bapak sebagai kepalanya tadi, sebagai komandannya kan Pak, kira-kira ada nggak visi misi ininya ke Bapak sebagai kepalanya mau di gimana gitu? Iya, mau dibawa kemana Mau gitu dibawa ya. Ya. kapalnya berlayar ini Pak. Jadi kalau visi misi saya sebagai kepala SMA 1 Bunga Raya ini, yang jelas saya ingin memajukan SMA ini lebih dari sebelumnya. Artinya kata-kata lebih dari sebelumnya itu dalam segala hal ya. Iya. Artinya dari segi prestasi akademik, non akademiknya juga ya. Kemudian juga dari segi IT-nya, kemampuan IT-nya juga. Artinya tetap ingin yang terbaik ke depannya dibandingkan pada saat ini gitu. Nah, itu secara umumnya ya. Tentunya nanti kalau dijabarkan ke dalam mungkin ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu Ini lebih luas. Itu secara umum seperti intinya seperti itulah. 2 hari 2 malam nanti Pak, Iya, kontes itu, kita. oke. Kalau dijabarkan pokoknya Jadi intinya seperti itu. membawa kemajuan buat Nah, SMA kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi lebih sekarang. baik dari yang Nah, ya, sebelumnya. lebih baik SMA. Pokoknya Bapak ini mau membawa SMA kita lebih baik, lebih maju Iya. dengan perkembangan zaman yang sekarang ini ya Pak. Pokoknya buat yang sekolah di SMA 1 Bunga Raya, is the best pokoknya bareng Bapaknya. Pokoknya silakan kembangkan bakat dan kreatifnya anak-anak semuanya yang lagi sekolah di SMA 1 Bunga Raya. Pokoknya fasilitas lengkap kan Pak di sekolah kan? Eskul ada, bola voli ada, ini pasti ada di SMA 1 Bunga Raya. Pokoknya silakan kembangkan bakat dan kemampuannya yang sekolah di SMA 1 ini. Jadi kalau dari cerita dari eskulnya juga sudah jalan semuanya, ada bola voli, ada basket. Bahkan basket kita sudah diakui di klub, udah punya klub sendiri kita. Keren nih sekarang. Kalau dulu SMA 1 tuh Pak terkenal Bahkan ininya mungkin Pak. Satu-satunya ini. Iya. Kalau dulu kan terkenal voli, mungkin sekarang udah ada basket, bisa juga terkenal juga SMA 1 Bunga Raya di basketnya. Iya. Ini makin keren nih. Makanya sebenarnya kita bisa mengangkat satu kelebihan dari sekolah itu, misalnya kita unggul di basket atau di voli, jadi itu bisa jadikan ini unggulan kita nanti. Unggulan di sekolah atau akademiknya, non akademiknya juga kan. Kadang-kadang ada apa yang paling menonjol itu bisa kita unggul, jadi keunggulan kita itu nanti. Mungkin kalau kemarin di volinya, sekarang mungkin ada tambahan basketnya buat unggulan di sekolahnya lah ya kan. Jadi selain akademik, non akademiknya juga dikembangkan. Silakan nih buat siswa-siswa yang mau bersekolah di SMA 1 Bunga Raya ataupun masih bingung kemana, ke SMA 1 Bunga Raya sekarang udah luar biasa. Ada basketnya lagi, tambahan eskulnya. Eskul ya Pak maksudnya Pak? Kalau di basket eskulnya. Ada nanti eskul basketnya. Nah Pak, jadi kalau saya belum pernah jadi kepala sih Pak. Kalau di seorang pemimpin kan Pak, pasti kan ada gimana Pak jaga, kadang ada aja nih ya namanya orang banyak kan, beda orang, beda pemikiran, gimana Pak menyatukan menyatukan persepsi. Kadang kan yang harus ngambil keputusan kan kepala sekolahnya, ini kepalanya lah, sebab Pak itu pemimpin gitu kan. Gimana tuh Pak biar buat ilmu juga memang setiap kita itu berbeda ya, sudut pandang dan pemikirannya. Kalau 30 orang udah 30 macam pola pikir tuh. Karakternya juga. Sehingga ya kita harus jeli, kita harus bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu yang sama gitu. Satu tujuan misalnya kan. Tujuan kita apa sih? Kan tujuan sama, meskipun mungkin berbeda-beda latar belakang ya, pendidikan beda-beda, ada S1, ada S2. Tetapi sebenarnya kan kita punya tujuan satu, ingin memajukan sekolah kita, dan kita itu semuanya sama guru. Guru itu punya tugas dan tanggung jawab yang sama juga, baik itu honor, P3 maupun PNS, itu kan sama kan? Sama ya. Nah, jadi dari situlah kita itu ingin menyatukan mereka, bahwa kita menyadarkan bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu sama sebenarnya. Sehingga perbedaan-perbedaan tadi tidak kelihatan lagi kalau kita sudah mengarah ke satu tujuan yang sama itu.
Jadi harus Kuncinya di punya situ yang satu pertama. visi dan tujuan yang sama. Kita Iya. satu keluarga, ayo bareng-bareng Ya. berangkat. Jadi perbedaan itu bukan untuk Itu dibeda-bedakan. Ya. perbedaan itu indah, Pak. Indah, perbedaan indah. Perbedaan itu indah, tapi bagaimana kita menyatukan perbedaan yang berbeda itu jadi satu. Iya. Kan gitu kan, Pak. Tuh, udah banyak ilmunya belum nih dari Bapak. Kita udah ngobrol beberapa menit nih. Udah banyak yang bisa kita ambil buat kawan-kawan yang lagi nonton. Terus tonton terus, jangan kemana-mana. Kita masih banyak nih ilmu-ilmu dari Bapaknya yang bakalan kita ambil nih. Iya. Tentu tadi baru kayaknya kalau ngeluarin tenaga dalam itu baru separuh. Nah, Iya. baru separuh yang Paruh tapi udah ngos-ngosan. udah ngos-ngosan. Baru separuh. Itu baru separuhnya tadi pengalaman Bapaknya ataupun ilmu dan motivasi dari Bapaknya tuh. Ini masih banyak ilmu yang bakalan kita ambil lagi dari Bapaknya. Kita harus punya ilmu ATM. Walaupun kadang ATM-nya kosong, tapi ini ATM amati, tiru, dan modifikasi. Silakan kawan-kawan amatin, tiru, modifikasi lah menurut versi kawan-kawan. Kira-kira ini cocoknya dengan saya, polanya seperti ini. Oh, menurut Bapak tuh seperti ini kan. Ataupun mau ngobrol lebih dekat nantinya dengan Bapak, boleh kan Pak? Boleh. Ada yang lagi nonton nih Pak. Ini boleh nggak? Tadi ada yang komen soalnya Pak, boleh nggak ini Om mau langsung sama Bapaknya ngobrol itu? Boleh kan Pak? Boleh. Ya, tadi ada yang Silakan. ini komen tadi kan? Iya. Boleh kan? Boleh main ke rumah atau Asalkan waktunya pas saja lah ya. tuh. Itu ya. Asalkan waktunya pas. Jangan harus ada janjian dulu ya kan. Iya. Makanya janjian di kedai kopi atau di warung bakso iya. gitu kan, sambil Yang- ngopi, sambil makan bakso Tuh. kan enak. Tadi yang DM tuh, yang komen-komen, boleh sama Bapaknya, pokoknya asik. Enggak membatasi jarak ataupun ini. Enggak. Iya. Bapaknya terbuka banget nih. Buat kawan-kawan yang lagi nonton, pengen jumpa, tadi boleh tuh. Boleh ke tempat kerja. Yang penting hubungi dulu Bapaknya, di mana bisa jumpa. Iya. Buat sharing, buat nambah ilmu, nambah wawasan, ataupun mau berbagi sesuatu hal dengan Bapaknya, boleh. Nah, yang penting kegiatannya positif ya Pak. Iya. Ini karena Bapaknya tadi juga mungkin nih yang komen salah satu alumni ataupun entah siapa tadi nih, atau siswanya yang dulu di Minas nih Pak. Bisa jadi. Bisa jadi nih. Karena udah ribuan kayaknya Bapak nih. Kadang susah mengingatnya. Terlalu banyak. Terlalu. Karena kita ketemu, Pak. apa ya? Pak, dari mana? Oh, baru setelah dijelaskan, diceritakan, saya dari sini Pak, kemarin siswa Bapak. Iya. Barulah ingat. Kadang pas lagi minum di kedai kopi, tiba-tiba dibayarkan. Siapa yang bayarkan? Oh, si Anu tadi Pak. Kadang udah nggak kenal ya, siswa, udah punya juga. anak Ya, ya kan, udah banyak pasti Pak siswanya. Nah, itu Kan? enak jadi guru itu. Indahnya jadi guru itu seperti itulah. Iya. Banyak siswanya. Di mana aja berada jumpa anak Iya. murid. Itu mulianya jadi seorang guru, kawan-kawan. Ya, ini kita juga Pak, ini kita juga ada, aduh ini area di sini dulu. Kita sambil santai Pak ngobrolnya nih Pak. Ini kita ada kurma Pak dari rumah kurma An-Naza Pak. Wah ini ada kurma Sukari nih Pak kurmanya. Ini juga ada kismis. Buat kawan-kawan juga nih yang mau pesan kurma atau kismis. Ini untuk apa nih? Untuk dimakan? Udah dimakan nih Pak. Ya, masa kita ngobrolnya Berarti boleh dimakan ya? boleh, kita sambil buka sambil Kebetulan sekali nih kalau boleh dimakan nih. sambil dibuka sambil nyantai kita Pak ngobrolnya kan. Ini apa mereknya nih? Ini dari rumah kurma An-Naza. Buat kawan-kawan yang mau pesen kurma, boleh ke rumah kurma An-Naza. Langsung aja nih pantauin IG-nya. Oke, kita cicipi dulu ya. Seperti apa rasanya? Wah, ini kayaknya memang lezat sekali. Lezat ini. Aduh, kadang-kadang pengertian juga kawan-kawan Iya. Pak. Aduh, biar ngobrolnya nggak ini kan sambil makan kurma. Ini ada juga kismis. Renyah di luar, kering di dalam nampaknya nih. Wah, iya nih Pak. Luar biasa nih kurmanya. Enak kali, asli. Ngasih. Ya, kalau yang mau kurma, mari berkunjung ke rumah kurma An-Naza. Aduh, ini dulu. Ini nyakur sedikit. Karena saking nikmatnya nih, aduh. Rumah Kurma An-Naza. Ada nomor HP-nya di bawah nih. Iya, ada. Kalau mau pesan silakan. Langsung aja. Oke, yang mau kurma langsung aja ke rumah kurma An-Naza, menjual berbagai macam kurma, kismis, susu kambing,
cuka apel, dan berbagai macam asupan sehat. Langsung aja pantauin IG-nya, pesen sekarang juga. Pokoknya lengkap kurmanya. Nah, pokoknya yang mau makanan sehat, pesen nih di Rumah Kurma Anaza. Oke, jangan lupa ya. Pak, kita kembali lagi tadi ngomong-ngomong di sekolahan, Pak. Tadi kan kita bicara tentang memajukan sekolah di era teknologi sekarang, Pak. Kira-kira kalau di SMA 1 Bunga Raya gimana, Pak, untuk perkembangan teknologinya, Pak? Kalau saya perhatikan di SMA 1 Bunga Raya ini, dari penggunaan teknologinya ini sudah lebih terdepan lah, satu langkah gitu dibandingkan sekolah-sekolah lain kalau saya perhatikan. Karena di sini juga anak-anak kita yang kreatif ya udah punya apa namanya itu kalau yang bisa diakses itu channel YouTube ya. YouTube. Punya channel YouTube ya, punya channel YouTube. Nah, banyak anak-anak kita itu bahkan mungkin Anda sudah jadi YouTuber ya. Kadang-kadang anak-anak ini udah ada, Pak, yang jadi YouTuber gitu. Udah ya? Udah ada, mulai ngerekam-rekam dia. Ya awal lah mungkin mulai lah merintis ke sana lah ya. Dia kan belajar dari amatir dulu sebelum ke profesional Ya, kan. Udah betul. ada yang mulai mencoba. Ya luar biasa lah anak-anak sini, apalagi kalau sekedar komputer itu udah biasa lah, itu zaman sehari-hari ya, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Juga yang menggunakan apa namanya, Sekarang ada mau mengarahnya ke, kalau sekarang kan digitalisasinya ke apa? Internet lah, semuanya Internet, berbasis internet kalau sekarang semuanya teknologinya. terakses, terkonek ke internet semua ya, udah menyatu ya. Jadi kalau zaman sekarang ini memang itu menjadi satu kebutuhan ya. Iya, satu Artinya internet itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kita mau makan pun ya lewat aplikasi juga, menggunakan ini juga kan, menggunakan smartphone itu ya, kan. semuanya udah bisa diakses. Udah luar biasa itu kan. Berarti kalau di sekolah, Pak, daya dukung dari sekolah berarti udah mendukung sekali lah untuk perkembangan ke teknologi. Tinggal internet ini, pun udah tinggal menyempurnakan, mungkin perlu ada penambahan istilahnya dari segi peralatan. Mungkin yang terbaru lah, mungkin spek-spek terbaru kan. Karena kalau upgrade terus ya, betul, namanya teknologi betul. Kadang kan dia update terus, upgrade terus. Ada generasinya terus, gitu kan. Terus berkembang. Sehingga kita pun harus menyesuaikan juga supaya nggak ketinggalan. Ya mudah-mudahan ke depan itu bisa kita wujudkan. Memang tidak langsung ya, tapi berangsur-angsur bertahap gitu kan. Proses kalau di sekolah itu. Proses. Berarti kalau daya dukung di sekolah secara untuk perkembangan teknologi dan belajar berbarengan dengan teknologi sudah mulai sudah mulai berjalan ya tuh. Berjalan baik ya. Jadi kalau guru-gurunya berarti teknologi udah pakai semua ya, Pak? Iya, sudah. Udah luar biasa nih kawan-kawan. Dulu ya yang dari alumni SMA 1 Bunga Raya mungkin yang lagi nonton dimanapun berada kan. Ini sekolah SMA 1 Bunga Raya sekarang udah jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, apalagi sekarang dengan kepalanya Bapak Sukandar ini juga akan lebih dikembangkan nanti untuk kedepannya. Mari sama-sama doakan supaya Negeri 1 Bunga Raya lebih berkembang, lebih maju. Dan menjadi sekolah yang diperhitungkan. Dan menjadi sekolah yang diperhitungkan. Mohon doanya juga. Selain usaha tadi kata bapaknya perlu doa juga. Mungkin kawan-kawan yang lagi nonton, mari sama-sama doakan juga kan. Di sini berusaha, kawan-kawan mendoakan supaya jalan ya, Pak. Doanya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa juga mengabulkan. Jadi Pak, rencana mungkin tadi tujuan jangka pendek, jangka panjangnya gimana, Pak? Selama masih di SMA 1 Bunga Raya gitu, Pak. Kalau tujuan jangka pendek kita jelas itu tadi, kita meningkatkan kualitas pembelajaran juga dengan menggunakan istilahnya teknologi seperti komputer yang menggunakan sudah ini ya, artinya terkonek dengan internet, proses pembelajarannya. Kemudian juga ingin meningkatkan hasil belajar, yaitu contohnya mungkin prestasi siswa ya, siswa yang tujuan jangka panjangnya nanti tentunya outputnya itu nanti ke serapan di perguruan tingginya. Artinya kalau sekarang mungkin anak-anak kita ini yang terserap itu mungkin baru 30-40% ya ke perguruan tinggi negeri. Untuk jangka panjangnya itu mudah-mudahan bisa mencapai 50-70 nanti itu. Artinya tamatan dari sini
bisa diterima di perguruan tinggi itu dalam 1 tahunnya tuh dari jumlah lulusan bisa 50% misalnya minimal kan seperti itu. Itu target Itu ke untuk depan, jangka panjang ya. nanti kan. Ya tentu untuk mencapai itu mungkin kita perlu mengatur kiat-kiat Strategi-strateginya gimana meningkatkan mutu pembelajaran khususnya ya. Pembelajaran guru, kemudian juga tindak lanjutnya nanti ya, terus evaluasi lah setiap semesternya gitu berdasarkan hasil nilai siswa gitu kan. Kemudian juga akan ada juga apa namanya itu AKM-nya ya. Hasil AKM-nya itu kan survei lingkungan belajarnya juga ada, jadi itu nanti kita akan melihat. Mudah-mudahan ke depan SMA 1 Bunga Raya ini lulusannya itu semakin banyak yang diserap di perguruan tinggi negeri dan juga tamatannya ya diterima di dunia kerja lah gitu ya. Terima di dunia kerja. Itu jangka panjangnya jelas seperti itu. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Pak, dengan sekarang mungkin Bapak jadi pemimpinnya, mudah-mudahan programnya juga tercapai dan sekolahnya semakin maju. Pokoknya terus berinovasi dan ya evaluasi bersama lah ya Pak. Jadi Pak, kalau tadi kita bicara dengan pengembangan untuk teknologinya kan Pak. Jadi kalau untuk pengembangan diri yang untuk saat ini ada di sekolah juga kan Pak, selain dari teknologi itu biasanya kan di eskul nih. Kira di SMA 1 sekarang eskulnya nih apa aja Pak? Tadi udah dengar 2 kan, basket sama ini apa nih? Voli. Yang lainnya apa lagi Pak? Selain 2 eskul itu ada? Ya, ada juga di bidang seni. Seni ada Pak. Ada seni musik. Oh, seni musik ada. Seni tari ada mungkin. Ada. Sepak bola. Bola juga. Futsal juga ada Pak. Futsal. Badminton. Badminton, bulu tangkis juga. Jadi hampir semuanya. Semua eskul yang semua cabang ya. Cabang yang diinginkan siswa ada. Olahraga, seni. Ya. Olahraga dan seni ada lah. Di situ banyak kan olahraga dan seni kan. Ya, anak-anak biasanya hanya di olahraga dan seni. Karena yang olahraga itu kan nanti O2SN kan, larinya kan. Nah, kalau yang seni ini FLS2N nanti. Nah, karena jadi kan kita sebenarnya sudah mengcover keduanya di ekstranya itu. Kita sudah mengkader-kader anak kita sehingga nanti dari hasil ekstra tadi itulah nanti yang terbaik akan mewakili sekolah untuk FLSN tingkat kabupaten misalnya seninya sampai provinsi bahkan sampai ke nasional. Itu harapannya ke depan seperti itu. Jadi dari eskul itu bisa terjaring lah untuk kegiatan FLS2N. Kawan-kawan yang mau sekolah di SMA 1 Bunga Raya untuk kegiatan eskulnya juga sudah banyak, ada seni dan olahraga tadi udah ada bola, ada voli, terus futsal, yang di seninya ada seni musik, seni tari, ada juga. Berarti kalau di SMA nih eskul kegiatan di sore hari mungkin ya Pak? Kegiatannya itu di hari Jumat sore ya. Sabtu juga ada. Sabtu juga ada. Pokoknya di sini silakan kembangkan bakat dan minatnya nih. Kalau mau yang ada di masih nonton ataupun orang tua siswa kan, kira-kira di SMA 1 tuh adanya apa aja sih kan? Nah, tadi udah dijawab nih sama bapaknya kan. Ada eskulnya yang sangat luar biasa. Nah Pak, kalau fasilitas eskulnya Pak udah mendukung Pak di sekolah kita sekolah kita ini SMA 1 Bunga Raya? Kalau untuk sementara fasilitas eskul kita sebenarnya sudah memenuhi standar layak lah ya. Tapi kalau untuk sempurnanya betul ya belum, karena kita juga masih membenahi, masih juga ada istilahnya bagian dari fasilitas eskul kita itu mungkin yang perlu pembenahan, perawatan lah seperti itu bahasanya kan. Kalau menuju kesempurnaan agak perlu penambahan juga yang lain. Nah, mungkin inovasi yang baru nanti yang lain kan yang belum dilaksanakan ya. Di sini ya. Yang penting sudah ada fasilitas yang untuk menunjang sudah ada lah. Sudah ada standar, sudah bisa dilaksanakan eskulnya di SMA 1 Bunga Raya ini. Jadi kalau kegiatan di eskul terus fasilitasnya udah ada, udah luar biasa sebenarnya Pak sekolahnya. Eskulnya udah ada, fasilitasnya mendukung. Terus tadi untuk pembelajaran juga sudah luar biasa tadi programnya, gimana rancangan juga ke depannya, jangka pendek jangka panjangnya tadi udah luar biasa juga di sekolah SMA 1 Bunga Raya nih. Mana tahu mau ada yang bergabung nanti. Kalau ini udah lewat ya Pak tahun ajaran baru ya? Iya. Udah lewat ya. Di bulan yang masih
di SMP MTS nantinya kan. Ini udah tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan nih dia mau bergabung ataupun ada orang tua siswa lagi nonton mau bergabung di SMA 1 Bunga Raya, ayo bergabung. Kita sudah fasilitasnya juga luar biasa, kegiatannya juga tadi eskulnya juga banyak untuk pengembangan dirinya. Ayo bergabung ke sekolah. Yang jelas gurunya juga luar biasa. Gurunya luar biasa. Gurunya pun udah profesional semua ya kan Pak. Udah profesional semua. Kita punya pengalaman, jam terbangnya juga ada tinggi. Jam terbangnya udah tinggi-tinggi nih. Woy. Apalagi dimimpinya sama Bapak kan, Cuk. Luar biasa nanti jadi malah jadi ya. Jadi Pak, kira-kira yang diprioritaskan selagi jadi kepala sekolah tuh gimana Pak? Apa Pak? Prioritas utamanya yaitu tadi, yang pertama membenahi sarana prasarana mungkin barangkali yang sudah lama ya belum diperbaiki, itu dulu kita dari sana, kemudian baru nanti ke kegiatan-kegiatan eskulnya, kegiatan pembelajarannya. Jadi kalau semuanya itu sudah berjalan dan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, insya Allah mungkin dari SMA 1 Bunga Raya ini nanti ya akan lahirlah siswa-siswa yang berprestasi itu tadi kan. Kalau semua fasilitas dan gurunya sudah bersinergi dalam membina anak-anak kita, ya fasilitas pembelajaran sudah memadahi semuanya, ya tentu nanti akan bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi kan. Ya, kan karena nasib anak bangsa atau siswa itu kan tergantung kepada guru yang berdiri di depan kelas itu, kalau bahasa apanya itu kan, bahasa orang bijaknya kan begitu. Nasib anak bangsa itu terletak di guru yang berdiri di depan kelas. Tapi itu secara standarnya, di samping itu juga tentu harus ada fasilitas pendukungnya kan. Betul. Iya kan, sarana prasarana, sarana dan prasarananya yang dimiliki oleh sekolah. Gitu. Lengkap enggak? Kalau belum lengkap, ya itu yang perlu dilengkapi. Jadi kita juga mengevaluasi dari hasil rapor mutu pendidikan mungkin itu ya, kita lihat di mana yang kurang, tentu kita benahi berangsur-angsur kan itu. Sehingga nanti harapannya ke depan untuk jangka panjangnya lah itu hasilnya sudah memuaskan lah itu. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Berarti kedepannya juga mungkin ditata seimbang lah ya Bapak, antara fasilitas dan program supaya mungkin tercapailah tujuan kedepannya gimana Pak. Jadi gimana kalau untuk fasilitas sekolah tetap di upgrade juga terus kan Pak? Karena ya namanya kalau di sekolah ataupun di pemerintahan itu juga kita nggak semena-mena langsung ujuk-ujuk pin salah pin jadi enggak, dia harus beberapa proses ya kan Pak. Betul. Itu tentunya butuh waktu. Iya butuh waktu. Tidak langsung pin salah pin abrakadabra enggak. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Seperti itulah. Ya. Jadi kalau untuk mungkin kalau masalah pengelolaan fasilitas juga bertahap terus lakukan perbaikan dan pengembangan. Tentunya kan tadi kan udah ada rencana jangka pendek, jangka panjangnya di situ masuklah di situ berarti ya Pak. Berarti ini Pak selalu mengembang berusaha pelan perlahan tapi berkembang untuk perlahan tapi pasti. Pasti. Ya nih pelan-pelan tapi pasti. Kalau orang dulu mah alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Pokoknya tetap di-upgrade terus. Jadi Pak, kalau Bapak udah jadi kepala sekolah nih kan udah hampir 10 tahun nih Pak. Jadi gimana kalau bentuk apresiasi Bapak ke bawahan itu gimana Pak? Ke guru, TU ataupun ya semua lingkup yang ada di sekolah. Apresiasi itu sebenarnya setiap saat diberikan. Itu artinya bagi anak-anak berprestasi, guru yang berprestasi ya salah satunya mungkin ya kita mengakui ya jelas mengakui secara betul-betul memang, karena pengakuan itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Artinya kalau kita mengakui bahwa Om Dokling itu hebat loh, pandai loh, itu sudah kelasnya udah luar biasa, sudah tinggi itu. Berarti pengakuan itu membuat kita itu percaya diri kan itu. Awal dari situ kan. Itu dulu kita pengakuan, beli reward, pujian misalnya kan. Kemudian juga mungkin kita juga memberikan semacam kemudahan bagi yang guru berprestasi ini mungkin ingin mengikuti jadi guru penggerak atau
mau diklat yang lain-lain itu biasa seperti itu ya. Betul. Artinya reward itu mungkin tidak diberikan langsung dalam bentuk barang atau bentuk uang. Ya gitu. bentuknya kan Karena di banyak. dunia pendidikan itu Iya. kan guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Iya. Artinya guru itu bekerja itu bukan dihitung per detik per apanya, enggak. Artinya tidak seperti perusahaan ya. Kalau Iya. perusahaan mungkin karyawan digaji tuh ada Hitungnya jam per lembur. jam lembur ada Lebih 1 jam udah dihitung lembur. lembur Kalau ya. guru itu tidak. Karena guru itu gaji dia itu dunia akhirat itu. Iya. Nah, jadi inilah yang perlu dirubah mindset daripada guru itu, bahwa bekerja itu ibadah. Iya. Ya, bekerja itu ibadah, artinya dia bekerja itu mau untuk ibadah. Jadi nanti bayaran atau upah atau gaji itu balas jasa yang diberikan oleh instansi, bukan berarti menghargai semua jerih payahnya ya, enggak. Itu hanya sekedar balas jasa yang patut diberikan. Lebihnya itu mungkin ya itu tadi ibadah tadi itu. Ibadah akhirnya mungkin di akhirat nanti kan. Iya betul Pak. Kadang-kadang nih kalau Ya, jadi kalau- guru itu kan memang orientasi kita tidak ke materi aja. Tapi kadang-kadang betul kata Bapak tadi kan, niatkan ibadah karena ya rezeki itu kan bisa dari kesehatan. Iya, betul. Dari Artinya kalau kita sekarang ikhlas, jadi guru ikhlas kita rezeki itu datang kan, nggak hanya dari material, mungkin sehat. Betul. Rata-rata guru-guru nih Pak, saya lihat Iya. kayak Bapak nih kan, kayaknya udah berapa tahun jadi Bu? Sekarang usia udah berapa tuh? Iya. Bapak udah berapa sekarang nih? Udah 52 tahun. Oh, udah 52. kayak masih umur Iya. 30-an Itu gitu. mungkin salah satu rezekinya. Ya rezeki masih Ya, sehat, contoh masih Om Dokling aja lah muda. misalnya ikhlas dalam mengajar, yang insya Allah nanti mungkin Allah akan membalas. Ya mungkin nggak tahu kita, mungkin ketemu jodoh lagi nanti di situ. Ya itu. Wah, itu kan asik kan. Nah, Om Dokling kan masih lajang kan? Ya sekarang lagi lajang lagi Pak. Masih lajang kan. Nah itu. Jadi Sekarang kalau kita tuh ikhlas nanti, ya insya Allah itu. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain itu, kita jangan berharap akan mendapat balasan kebaikan juga dari orang yang pernah kita berbuat dengannya. Iya. Jangan sekali-kali berharap, tetapi nanti ada yang mengirim, orang lain akan lebih berbuat baik sama kita balasannya itu. Tapi bukan orang yang kita bantu tadi ya. Enggak. Yang penting berbuat baiklah kadang nggak langsung dari orang itu ya. semuanya. Kan seperti itu. Bisa Allah mengirim mungkin orang lain. Ya, kadang bantuan itu datang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Iya Kadang itu. bantuan tuh, yang penting kita bekerja tuh ikhlas, diniatkan ibadah, mudah-mudahan jalan rezeki itu ada. Betul. Jadi buat semuanya tetap semangat untuk bekerja, dimanapun berada dan dimanapun tempat, niatkan kerja ikhlas dan niatkan kerja juga beribadah. Mudah-mudahan kawan di mana berada juga yang lagi nonton, yang lagi bekerja, kalau kita cintai pekerjaan kita, mudah-mudahan kerjaan kita juga membawa berkah dan barokah. Amin. Dan itu kita sudah lama ngobrol dengan bapaknya tadi, udah luar biasa juga, udah disampaikan juga programnya mau jadi kepala sekolah seperti apa, rencananya juga jangka pendek, jangka panjang, terus kegiatan eskul juga udah dijabarin. Pengalaman kerjanya luar biasa tadi dari bapaknya nih. Boleh silakan diambil ilmunya, wajib diambil. Memang kalau sebuah perjuangan tuh butuh usaha dan doa tadi kata bapaknya kan Pak. Iya. Jadi kita harus semangat terus bekerja, karena kalau nggak semangat dan kita tidak menyemangati diri kita sendiri, lemah jadinya. Nggak tercapai target-target kinerja kita. Dan juga mungkin semoga SMA 1 Bunga Raya lebih maju, lebih berkembang, lebih dikenal di manapun berada. Amin. Serta guru-gurunya diberikan kesehatan, siswanya juga diberikan keberhasilan. Amin. Bapak, ini mau dinikmatin lagi boleh Pak? Udah. Udah. Jadi Pak, boleh kita sapa dulu kawan-kawan yang lagi nonton. Ini masih ada yang nonton nggak nih? Masih banyak. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih setia nih, nanti kita jangan sampai menyudahi nontonnya. Ada kuis berhadiah nanti nih. Ada kuis dari bapaknya mungkin, ataupun nanti ada pertanyaan dijawab. Nanti akan ada hadiah menarik yang bakal didapat. Pemenangnya bakal diumumin. Sebelum ke pemenang, kita juga ada nih. Ada kita ini Pak tadi warga Bunga Raya ini kreatif Pak. Wah, ini juga ada usaha buket bunga dari dia nggak hanya buket bunga nih Pak. Kadang ada
makanan disusun-susun. Ini termasuk usaha. Ini UMKM nih Pak. UMKM ya? Luar biasa ya. Luar biasa Pak masyarakat. Pokoknya yang mau pesan buket bunga ke CC Flower Bunga Raya. Menjual buket bunga dan buket uang. Oh sekarang nggak hanya bunga Pak, uang dibaketin juga nih. Jadi bunga ya? Iya, nggak kayaknya uang asli entah uang main nih. Dibuat bunga itu kan? Iya, uang dibuat bunga. Ini baketnya nggak hanya kalau dikasih itu. Lumayan nih Pak. Iya. Sekarang nggak hanya buket bunga dan makanan, sekarang ada juga buket uang nih untuk orang-orang yang tersayang di hari yang spesial. Pokoknya kalau yang mau pesan buket, hubungi langsung ke CC Flower Bunga Raya, langsung pantauin aja IG-nya ada di bawah ini nih. Nih bunganya nih tadi keren banget. Pokoknya request sesuai keinginan dan pesanan menyesuaikan. Pokoknya sesuai dengan pesanan siap dibuatkan. Untuk orang yang tersayang ataupun orang yang terkasih langsung pesan ke CC Flower Bunga Raya. Boleh tuh Om Dokling pesan satu. Boleh, boleh nggak Pak? Pesan Pak. Mau dikasih siapa ya? Apa? Ke orang yang tersayang. Boleh, boleh. Orang tersayang boleh siapa aja nih. Pak, boleh ini kita tadi udah cerita lama. Sekali minta dong Pak kata-kata ininya Pak. Kata-kata untuk semuanya kira-kira yang memotivasi gitu. Oh, mungkin singkat saja nih. Singkat boleh. Oke. Jadi khusus untuk mungkin anak-anak Bapak yang sudah tamat ataupun yang masih sekolah atau juga seluruh pemuda ya yang sekarang mungkin sedang galau mungkin berada di lingkungan masyarakat juga yang di dunia kerja ya. Jadi mungkin ibaratnya supaya nanti tetap semangat dan terus berkarya. Jadi ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jadilah orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain dimanapun Anda berada. Mungkin itu saja, singkat saja. Terima kasih tuh. Jadi kalau kita itu bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, kita itu akan dibutuhkan oleh orang lain gitu. Ya. Kalau kita bisa menerangi orang lain itu sangat bermanfaat sekali. Iya. Pokoknya dimanapun berada, kata-katanya sangat mantap dan sangat pamungkas nih buat semuanya. Ini nggak hanya Om Dokling sini, tapi untuk semuanya. Bergunalah buat orang lain. Dan bermanfaatlah buat orang lain. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk semuanya yang lagi nonton ataupun yang lagi bekerja, pokoknya tetap bermanfaatlah untuk orang lain. Tapi jangan sampai dimanfaatkan. Pokoknya bermanfaat untuk orang lain, kembangkan dirinya untuk kemajuan diri juga. Terima kasih Pak udah hadir ke studio kita nih. Maaf mengganggu waktunya. Ini abis ini kembali ke kantor atau? Iya, kita kantor lagi. Oh, masih ke kantor lagi. Masih jam berapa nih sekarang? Masih jam kantor nih, jam 10-an ya. 10-an sekarang nih. Iya. 10-an ya. Pak, boleh nih sebelum kita tutup, Bapak kasih satu pertanyaan nih. Karena penonton setia kita ini kita kasih apresiasi juga nih. Satu pertanyaan dari Bapak untuk penonton setia yang bisa jawab langsung DM ya. Oke. Untuk penonton semuanya, jadi ini ada satu kuis, satu pertanyaan. Ini apa hadiahnya nih? Motor atau mobil nih? Ini hadiahnya spesial ini Pak, masih dibungkus dia nanti. Bungkus ya? Kalau kita kunci mobil nggak? Iya, ini Pak kuncinya sudah ada. Kalau kunci. Tapi nggak adanya nggak ini ya kawan-kawan. Ini bakal ada hadiah menarik door prize ini Pak bentuknya. Tadi kan ada sponsor kita dari Rumah Kurma sama CC Flower tadi, itu yang bakal ngasih. Luar biasa tuh. Luar biasa nih. Untuk Rumah Kurma kita. Mudah-mudahan usahanya terus berkembang ya. Terus berkembang. Karena UMKM kuat, Indonesia kuat Pak. Iya betul. Karena semuanya ditopang oleh UKM. UKM itu kan usaha mikro kecil dan menengah ya. Jadi dari situlah nanti berkembangnya. Semakin berkembang. Boleh Pak pertanyaannya dari Bapak aja Pak. Satu buah pertanyaan. Kapan Bapak mulai diangkat menjadi kepala sekolah dan di mana tempatnya?
Ayo, ini pertanyaannya nih tadi. Kalau nyimak perjalanan hidup bapaknya atau perjalanan karir bapak tadi, dari awal bercerita pasti tahu di mana. Kalau yang tadi menyimak pasti bisa. Pasti bisa. Ini penonton setia pasti bisa. Pokoknya dijawab langsung kirim ke IG Bincang Luang dan IG-nya SMA 1 Bunga Raya untuk jawabannya. Jawaban tercepat dan tepat bakal dapat hadiah dari Rumah Kurma An-Naza dan juga Cece Flower Bunga Raya. Langsung aja dikirim di DM-nya ya. Silakan dikirim untuk kawan-kawan semuanya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih waktunya udah mampir ke studio kita di podcast. Lain waktu, lain kesempatan kita bakal undang lagi Pak. Kalau ada waktu kosong ngobrol-ngobrol lagi kita. Ini Om Dokling Pak, udah lama, udah sekian purnama nggak podcast, jadi iya, jadi mohon maaf juga agak sedikit belepotan, nervous juga, udah lama karena ala biasa karena tabi apa gimana tuh peribahasanya tuh, biasa ala bisa karena tak biasa, itu dia. Ini udah lama nggak dibiasakan, jadi agak sedikit goyang. Makanya tadi ini kegiatan lain tadi ikut beres-beres perbaikan tadi. Gitu. Iya. Oh, jadi apa juga ya? Iya. Merangkap ya? Merangkap. Wah, luar biasa nih. Jadi ngisi kegiatan Pak. Jadi biar nggak ada kegiatan kosong kan kita isi. Sip. Ya seperti kita berbincang ini kan kita isi kegiatan waktu biar ada kegiatan lain. Dan juga kita manfaatkan teknologi-teknologi terbaru kan. Kita ikut perkembangan, mengikuti perkembangan, update ya. Update kita orang sekarang udah nggak 5 lagi, 4 ya, 5.0 sekarang kan. Mudah-mudahan di kegiatan podcast ini, tapi mendukung kan Pak kegiatan podcast kita ini? Oh, sangat mendukung sekali, luar biasa. Mudah-mudahan terus berkembang dan terus update terus, istilahnya itu tidak pernah hentilah ya untuk berkarya ya. Sehingga nanti mudah-mudahan podcast Bilang kita ini Pak, podcast Bilang ini nanti bisa dikenali bukan hanya di kita aja di lingkup lokal lah ya, bukan lokal ya, tapi nasional bisa. Mudah-mudahan bisa collab bareng Om Deddy nanti kan, yang udah mantap. Podcastnya luar biasa mudah-mudahan podcastnya juga berkembang ya. Apa juga semoga karirnya semakin lebih baik, diberikan kesehatan selalu untuk Bapak dan keluarga. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke Pak, sebelum ditutup Pak, suka pisang nggak Pak? Oh suka, apalagi pisang Ambon. Pisang Ambon. Enaknya direbus apa digoreng? Enaknya dikupas, dan masak, langsung dimakan. Oke, kalau itu dibahas nanti aja. Terima kasih.